Ya, baru saja kita dengarkan pidato dari bakal Capres Prabowo Subianto dan juga bakal calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka sebelum nantinya akan mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tadi juga disebutkan ada beragam program yang dimajukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah tadi kita lihat ada dana abadi pesantren, kemudian juga ada untuk lansia, startup milenial, bahkan juga untuk ibu dan juga anak. Ini yang kemudian menjadi salah satu concern program yang nantinya akan dimajukan oleh pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Bang Rey, apa yang bisa Anda cermati secara singkat dari pidato keduanya, baik itu Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka? Bahkan tadi Pak Prabowo sempat menyinggung, tidak salahkan saya pilih Gibran Rakabuming Raka. Paten kan? Nah, kayaknya satu kata yang bisa saya sebutkan. Apa? Kita bakal banyak kartu nih. Oh ya, banyak kartu. Karena tadi programnya banyak ya kartu-kartunya ya. Kartunya, kartu lansia, kartu anti stunting ya, macam-macam dan sebagainya gitu. Ya ini kan bagian dari semua yang memikat publik. Karena kan bagaimanapun salah satu menurut saya kesulitannya pasangan Pak Prabowo dengan Gibran ini karena tawaran baru apa gitu, karena mereka kan tagline-nya meneruskan apa yang menjadi pencapaian di zamannya Pak Jokowi gitu. Lalu kan pertanyaan setelah itu, lalu apa yang baru dong? Nah ini yang mungkin nah ini mungkin yang mau disampaikan soal menambah bantuan di sini, sektor sini dan sebagainya itu. Meskipun itu sebetulnya lebih bersifat elemen teknis ya, bukan pada aspek yang lebih substantif dalam pengertian pada kualitas perbaikan kehidupan berdemokrasi misalnya ya, kualitas kehidupan menjaga lingkungan hidup dan sebagainya gitu. Tapi kan memang kalau konteksnya kepada publik itu ya sesuatu yang memang cepat mereka tangkap yang berhubungan dengan diri mereka, maka penyampaian itulah yang disampaikan oleh Gibran itu tadi, kenaikan dana abadi pesantren ya, itu kan cepat tuh, oh itu kayak kita tuh dan seterusnya gitu, dibanding kita berbicara yang sangat makro, misalnya penguatan demokrasi, penguatan ini, penguatan itu, toh itu juga udah tertulis di dalam visi misi yang akan mereka serahkan nanti ke KPU, tinggal dibaca sih sebetulnya. Tapi untuk komunikasi kepada para pemilih, memang yang konkret ini yang menurut saya salah satu yang penting dan itu yang dilakukan oleh Gibran tadi. Oke, terobosan-terobosan baru yang kemudian dibawa oleh bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang langsung punya bisa dikatakan konkret, yang langsung ke rakyat begitu ya, langsung ke masyarakat itu. Betul. Yang kemudian dibawa oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai programnya nanti yang akan dimajukan. Dan itu tadi penegasan tadi. Tidak salah kan saya pilih Gibran Rakabuming Raka. Kenapa harus ada penegasan itu? Iya, mungkin harus dimerujuk ke belakang yang sebelumnya ya. Karena banyak kan tadi kan kita udah bahas juga di pagi kan, kalau pendekatannya sebenarnya elektabilitas, kemudian isi tas gitu ya, dan sebagainya itu rasanya bukan figur Gibran yang menonjol gitu. Itu satu. Nah yang kedua kan terbayang soal bahwa figur Gibran ini lebih karena melekat kepada bapaknya dalam ini Pak Jokowi dibandingkan misalnya soal kemampuan dirinya gitu. Nah dengan pernyataan itu Pak Prabowo mau mengatakan pertama oke lah elektabilitasnya belum, tapi kan soal kemampuannya udah diuji tadi dengan pidato gitu kan, makanya Pak Prabowo mengatakan nggak salah kan pilihan saya, kira-kira begitu ininya yang bisa kita tafsirkan sementara, karena dari dua aspek itu kan yang banyak disoroti oleh publik saat ini, karena ada fasilitas yang istimewa dianggap orang untuk menghadirkan Gibran di situ gitu ya, dan orang juga bertanya-tanya soal sejauh apa pengetahuan informasi yang diketahui oleh Gibran terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan Pilpres misalnya gitu. Nah dengan pidato yang singkat yang disampaikan oleh Gibran itu, Pak Prabowo mengatakan nggak salah dong kalau pilihan saya, kan kira-kira begitulah. Oke, dan kita langsung saja lihat bagaimana situasi kondisi terkini di Indonesia Arena. Saya kira ini mulai menuju ke KPU ya. Ini dia, bakal calon presiden Prabowo Subianto dan juga bacawa pres Gibran Rakabuming Raka sudah meninggalkan lokasi Indonesia Arena untuk selanjutnya
ke lokasi Taman Suropati sebelum nantinya akan mendaftarkan diri untuk maju di Pilpres 2024. Nah nanti rencananya memang baca pres Prabowo dan juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini menuju ke Taman Suropati akan ada kirap terlebih dahulu menuju ke gedung KPU Republik Indonesia sebelum nantinya akan mendaftarkan untuk maju mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Lengkap sudah 3 paslon yang akan bertarung bisa dikatakan begitu ya di Pilpres 2024. Ada pasangan Anies Muhaimin, kemudian juga ada pasangan Ganjar Mahfud MD, dan yang terakhir ini dia Prabowo Subianto didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Kalau terkait dengan capresnya ya, kita tidak terlalu meleset ya apa yang sudah diangkat bahkan sejak 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Nah ini menurut saya bagus juga ya bagi demokrasi kita karena udah mulai terbayang siapa yang bakal jadi calon presiden wakil presiden pada pemilu yang akan dilaksanakan gitu. 3 nama ini kan sudah diperbincangkan secara luas bahkan sejak 1,5 tahun yang lalu gitu. Kita udah juga mengatakan bahwa besar kemungkinan akan ada 3 pasangan, bahkan besar kemungkinan akan ada 2 putaran. Nanti akan kita lihat soal itunya gitu. Nah saya kira ini bagus bagi demokrasi kita yang mendatang. Di mana kita udah jauh-jauh hari mulai mengenal siapa bakal calon presiden yang akan diusung dan seterusnya gitu. Dan itu boleh disebut ini 100% pas dari apa yang diperbincangkan sejak 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Di luar soal wakil presidennya. Wakil presidennya ini yang agak zigzag gitu ya. Di luar dugaan bagaimana Muhaimin tiba-tiba pindah ke Anies, ya AHY tiba-tiba pindah ke Pak Prabowo, sambaran begitu ya. Dinamikanya justru berada di wakil presiden. Nama Pak Mahfud bahkan nggak pernah waktu deklarasi itu misalnya nggak pernah masuk dalam apa namanya itu ucapan Pak Ibu Puan ya dan seterusnya, tiba-tiba Pak Mahfud juga yang muncul menjadi calon wakil presidennya Ganjar gitu. Tapi kalau untuk pilpresnya, saya kira ini semacam tradisi baru yang perlu terus-menerus kita kembangkan bahwa calon presiden itu sudah dipantau sejak 1,5 tahun yang lalu, kira-kira begitu. Termasuk juga sudah terprediksi ini akan berlangsung 2 putaran kah? Ya, saya kira ini kalau dilihat dari survei, karena Pak Prabowo kan dengan semua kemewahan yang diterima oleh dia dalam konteks pencalonan ini, mewah dalam pengertian ada 8 partai begitu ya, kemudian ada Gibran di dalam yang terasosiasi dengan Pak Jokowi macam-macam dan seterusnya itu, beliau belum sampai juga ke 40%. Itu kan artinya agak ketat ini kelihatan gitu. Karena bayangan kita sih kalau udah didukung 8 partai, kemudian ada Pak Presiden di dalamnya dan sebagainya itu ya mungkin mestinya udah melewati 40% gitu. Tapi kalau kita lihat di banyak survei ya Pak Prabowo masih tetap di bawah 40% meskipun mendekati ke angka 40%. Makanya besar dugaannya ini akan sampai ke 2 putaran gitu. Oke, berarti prediksi dari Bang Rey ini besar kemungkinannya akan ada akan ada 2 putaran. Karena Ganjar naik, Pak Prabowo naik. Nah, cuman Anies yang kelihatan turun ya saat ini gitu. Jadi ada potensi terus-menerus antara Ganjar dengan Pak Prabowo ini terus-menerus saling kejar mengejar lah gitu ya. Oke, kita akan lihat